setiap langkahku, Yesus kebenaran-Mu. Ubahku menjadi ciptaan yang baru, Yesus ku sembah-Mu. Yesus ku puji-Mu. Kasih setia-Mu dan kebenaran-Mu bawaku lebih dekat pada terang-Mu. Kau telah mati bagiku sebagai bukti kasih-Mu, Yesus, Kaulah Tuhan. Ku naikkan syukurku, Kau berikan janji-Mu, tuntun setiap langkahku, Yesus kebenaran-Mu. Ubahku menjadi ciptaan yang baru, Yesus ku sembah-Mu. Ya, shalom Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Puji Tuhan, saya percaya kita semua baik-baik saja, itu semua karena anugerah Tuhan. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus memberkati kita berlimpah-limpah. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang telah tergabung dalam online service dari Grace of Christ Community Church hari ini. Hari ini kita pasti diberkati oleh firman Tuhan, dan kita akan menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus, serta minyak sebagai tanda kesukaan melebihi dari teman-teman sekutu kita. Itu sebabnya sebelum kita mulai, Bapak Ibu boleh bagikan link ini ke sebanyak-banyaknya orang, supaya mereka juga diberkati sebagaimana saudara dan saya sudah diberkati. Itu sebabnya sebelum mulai, persiapkanlah Alkitab, persiapkanlah roti dan anggur serta minyak zaitun, dan kita akan sama-sama memuji dan menyembah. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur karena kasih karunia-Mu. Kami telah dipilih sejak semula untuk menerima keselamatan yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kasih karunia Kristus, kami telah menerima pendamaian dengan Bapa oleh darah salib Kristus. Kami telah menerima pendamaian di dalam rumah tangga, dengan sesama dan dengan diri sendiri. Dan kami telah menerima pribadi dan karakter Kristus. Oleh kuasa Roh Kudus menjadi anak-anak Bapa di sorga. Kami telah menerima semua janji-janji Bapa dan hidup di dalam segala kelimpahan. Kami telah menerima perlindungan yang sempurna dan dijaga malaikat. Kami telah menerima damai sejahtera, bebas dari segala ketakutan dan kekhawatiran. Kami telah dipenuhi Roh Kudus, menerima kembali bahasa-bahasa yang baru, untuk berkata-kata dengan Bapa dan hidup dalam kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa Roh Kudus, urapilah Pastor Joshua Tumakaka untuk menyampaikan Injil keselamatan kasih karunia Tuhan. Berilah kekuatan, kemampuan, hikmat, perwahyuan, dan kami percaya firman Tuhan tidak akan kembali sia-sia. Siapapun yang sakit hari ini Tuhan sembuhkan, yang luka Tuhan pulihkan, dan kami percaya semua anugerah Tuhan. Ya Bapa, terima kasih oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Kami dapat memanggil-Mu Bapa kami yang di surga. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Dari tempat ini kami ucapkan Shalom. Sukacita berkelimpahan bagi setiap kita, dimanapun saudara berada. Tuhan Yesus Kristus memberkati setiap kita. Boleh salam kanan kirimu, katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Haleluya. Mari bersama-sama tepuk tangan buat Tuhan.
pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji dan gloria. Bertepuk tanganlah buat Tuhan, haleluya. Mari bersama saudaraku, katakan kami datang bawa pujian hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji dan gloria. Sebab hanya Engkau yang layak ditinggikan, disembah. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji dan gloria. Dipuji Kau Tuhan, gloria, haleluya. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan dari kekal sampai kekal. Dan pada hari ini kita sangat bersuka cita, kita sangat bersyukur karena kita sudah ada di penghujung tahun 2020. Kita percaya Tuhan tetap menyertai setiap kita. Tuhan tetap memberkati setiap kita. Dan pemeliharaan Tuhan sempurna bagi setiap kita. Ada waktu sejenak saudara boleh bersyukur pada Tuhan.
Tanggalkan setiap beban masalahmu karena percaya di dalam Yesus ada kemenangan. Kami bersyukur karena pribadi Tuhan Yesus Kristus. Kami katakan bahwa Tuhan Yesus, Engkaulah roti hidup, Engkaulah terang dunia, Engkaulah pintu bagi setiap kami, Engkaulah gembala yang baik, menuntun kami ke padang rumput yang hijau, ke aliran air yang tenang. Engkau yang menyegarkan setiap jiwa kami. Engkaulah jalan dan kebenaran dan hidup. Bahkan Engkaulah kebangkitan dan hidup bagi setiap kami. Engkaulah pokok anggur yang benar. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami telah menjadi ciptaan yang baru. Kami memiliki hidup sampai selama-lamanya. Ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyembah Engkau. Kami bawa hati kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Mari sama-sama katakan, Tuhan hadir. Tuhan hadir di bait kudus-Nya. Saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari dengan percaya dan bangga katakan, Tuhan hadir di bait suci-Nya hidup saudara dan saya. Tuhan hadir di bait kudus-Nya. Saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Sama-sama angkat tangan kita, katakan, hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu,
tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan. Sekali lagi katakan hadiratmu, hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Roh Kudus, Roh Kudus, Kau memenuhi kami, Kau ada dalam kami, ya Roh Kudus, Kau mengurapi kami, Kau memenuhi kami, Kau kuasai kami, sama setiap kami, lewat setiap kami, dan hanya Engkau yang berkuasa. Kami menyembah, kami tinggikan, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak diagungkan. Yesus Tuhan, Yesus Juru Selamat kami, penasihat teguh kami, Kau ajaib, Kau ajaib. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih. Kami ada dalam-Mu, Engkau dalam kami, kami menjadi satu dengan-Mu oleh karena karya salib-Mu. Kami bersyukur buat tubuh dan darah-Mu Tuhan, memberi pengampunan, memberi kemenangan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami.
Kami bersyukur untuk pengampunan yang Tuhan Yesus beri bagi kami. Dan hari ini kami siap diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, limpahkan kasih karunia-Mu bagi setiap kami Tuhan. Mari sama-sama angkat tangan kita, tengadahkan wajah-Mu. Pandang Dia, Yesus, yang mengenal setiap pribadi Engkau dan aku. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. 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 Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Tanpa terasa kami telah memasuki akhir daripada tahun 2020, yaitu memasuki bulan Desember. Dan biarlah di bulan memasuki Natal ini, kami benar-benar menerima anugerah-Mu, menerima kasih karunia-Mu, sehingga setiap kami dipulihkan. Bahkan jiwa kami boleh bersorak karena Yesus Kristus. Karena terang Tuhan melingkupi kami semua. Dan kami dipersiapkan untuk menyambut Natal dengan sukacita. Dan biarlah tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi penghukuman, tidak ada lagi pendakwaan, bahkan tidak ada lagi kekecewaan. Karena kami percaya di dalam Kristus, kami hidup di dalam segala kelimpahan. Biarlah yang sakit semua disembuhkan, yang luka semuanya dipulihkan. Dan kami bersyukur ya Bapa, karena anugerah-Mu Roh Kudus mengurapi setiap kami,
yang bersama-sama fellowship online pada hari ini. Kuduskan setiap kata kalimat menjadi berkat. Engkau yang sanggup menggerakkan jiwa datang untuk mengenal Bapa yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang hidup. Dan kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Berfirmanlah Roh Kudus, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Dengan sukacita semua bersama-sama katakan amin. Baik, silahkan duduk dimanapun kamu berada. Kita akan bersama-sama mendengar kabar baik Yesus Kristus yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Dan tanpa terasa kita telah di bulan Desember 2020. Dan tanpa kita sadari juga sepanjang tahun ini kita disibukkan dengan urusan yang berhubungan dengan pandemi dan dampaknya. Tapi biarlah kabar baik hari ini menjadikan kita percaya dan bersyukur karena Kristus kita ada di dalam keadaan yang sangat diberkati. Yaitu kita bisa bersuka cita memperoleh damai sejahtera. Dan hari ini Tuhan memberikan kita satu judul yang memberikan kekuatan untuk kita memasuki bulan Natal ini. Dengan judul bebas dari segala ketakutan. Bebas dari segala ketakutan. Untuk kita menyambut Natal 2020. Dan kita akan membaca surat Paulus yang ditulis kepada jemaat di Efesus. Kita akan membaca pada pasal 1 ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Demikian firman-Nya, Pastor Berti akan baca buat kita. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus, dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan menundukkan Dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Amin. Kita boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Dikatakan bukan hanya di dunia ini saja, berbicara tentang sekarang, tetapi dikatakan melainkan juga di dunia yang akan datang. Jadi berbahagialah kita yang hari ini percaya kebenaran ini, karena tanpa terasa sepanjang 2020 kita dihabiskan waktu kita untuk bagaimana bisa survive menghadapi virus, menghadapi pandemi, survive menghadapi masalah ekonomi, bagaimana kita bisa keluar dari masalah ini. Dan masalah ini telah menjadi seperti kurungan, seperti penjara. Itu sebabnya kita harus memahami bagaimana Tuhan bekerja untuk kita, dan biarlah kita semua diberkati. Tersenyumlah dengan sukacita, katakanlah akulah orang-orang yang sangat dikasih dan sangat diberkati. Kenapa? Karena kehendak Bapa, kita semua, kamu dan saya, terhitung dalam bilangan orang-orang yang diselamatkan. Kita harus percaya kebenarannya Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan mempunyai yang pertama tentunya time frame yang berbeda. Yang kedua, Tuhan mempunyai cara kerja yang berbeda dengan kita. Time frame yang berbeda berhubungan dengan dunia yang kita hidupi sekarang. Kita menghidupi dunia sekarang seolah-olah inilah kehidupan kita. Tetapi di dalam Tuhan, kehidupan kita yang sesungguhnya adalah nanti ketika kita hidup bersama-sama Tuhan Yesus Kristus, ketika Tuhan Yesus datang. Karena
kehendak Bapa pada mulanya kepada Adam, manusia yang diciptakan pada mulanya cuma satu manusia, Adam. Manusia beranak cucu di dalam kehendaknya, segambar serupa dengan Bapa di surga, dan memenuhi bumi dan berkuasa atas seluruh bumi. Dan program ini belum digenapi. Karena dosa, Adam menjadi orang berdosa, dan semua keturunan Adam menjadi berdosa. Sehingga dunia yang awalnya Tuhan jadikan belum pernah terjadi kegenapannya secara sempurna. Itu sebabnya kita harus pahami, karena Yesus, apa yang Bapa kehendaki telah genap. Apa yang telah genap di dalam Yesus? Yaitu telah ada anak manusia yang segambar serupa dengan dirinya, dengan Bapa di surga. Itu sebabnya Tuhan Yesus secara radikal di hadapan murid-muridnya yang menyembah dia sebelum dia terangkat. Dia berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa, bukan sebagian, segala kuasa. Menunjuk kepada otoritas. Dan dia katakan segala kuasa di sorga dan di bumi. Jadi pada saat Yesus mengucapkan itu, genaplah apa yang dikehendaki Bapa pada mulanya. Ada manusia yang segambar serupa dengan dirinya. Tetapi kegenapan itu belum menjadi sempurna, karena kemudian Tuhan Yesus terangkat ke surga. Yang dengar itu hanya 11 murid. Ucapan Tuhan Yesus hanya 11 murid. Kemudian ditulis menjadi sebuah kitab buku, dikumpulkan menjadi Alkitab kita ini. Dari Alkitab ini menjadi kehidupan yang sedang berjalan sampai ke masa kita ini. Sehingga kita harus percaya bahwa ada anak manusia yang kita panggil Tuhan sekarang. Namanya Yesus. Kita panggil Tuhan kenapa? Karena dia menerima kekuatan dan kuasa yang sangat hebat, dikatakan sangat hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Kenapa? Karena dia bangkit dari mati. Jadi Yesus kita sebut Tuhan, kita sembah karena dia satu-satunya manusia yang bangkit menang atas maut. Sehingga dunia yang hancur, kekuatan dan kuasanya tidak berkuasa atas Yesus. Karena Yesus menang atas maut. Dan dunia yang hancur akibat dosa yang mengakibatkan manusia ada di bawah kuasa maut, itu terjadi karena Adam dosa. Jadi semua yang terjadi di dunia sekarang karena ada kuasa dosa yang masih berpengaruh. Tetapi Yesus telah menang atas maut dan dosa tidak pernah berkuasa lagi atas Yesus. Dan Yesus membuat kita sekarang karena iman kepada Yesus Kristus lahir baru. Kita born again, lahir baru, lebih tepat dilahirkan kembali ke dalam suatu kehidupan, yaitu apa? Hidupnya Yesus yang menang atas maut. Tetapi tubuh kita ini masih tubuh yang belum menang atas maut. Tubuh kebangkitannya Yesus adalah tubuh yang sudah dikubur keluar dari kubur. Tubuh kita ini masih tubuh yang dikuasai dosa. Tetapi roh di dalam kita adalah roh yang telah menang atas dosa, telah menang atas maut. Jadi kita hidup sekarang seolah-olah di dua dunia. Kehidupan kita, kehidupan yang menang atas maut, kehidupan yang bisa berkata kepada penyakit, sembuh. Yang bisa berkata kepada kuasa kegelapan, engkau tidak berkuasa atasku. Yang bisa berkata kepada Tuhan, Tuhan kirim aku berkat. Tetapi daging kita masih daging Adam yang dosa. Ada ketakutan, ada kekhawatiran. Nah itu sebabnya pengaruh sepanjang 2020 ini banyak orang bahkan ya kita berdoa supaya semakin banyak orang yang mendengar kabar baik ini dan dimerdekakan. Karena banyak orang sudah mulai bunuh diri karena ketakutan akan masa depan. Banyak orang sudah mulai merasa kegelapan menguasai dia. Bahkan merasa aku tidak punya kemampuan lagi untuk bisa hidup
Sehingga lebih banyak orang berani mati daripada berani hidup. Itu sebabnya hari ini kita mau memahami bagaimana memasuki Natal ini kita semua bebas dari segala ketakutan. Dan kita harus ingat kenapa orang kecewa sepanjang 2020 ini. Kenapa mereka takut? Kenapa mereka jadi membenci, bahkan amarah, saling mengancam. Kenapa itu bisa terjadi? Karena mereka merasa dunianya yang sekarang hilang. Harapannya di masa sekarang tidak ada lagi. Tetapi bagi kita harus ingat, Tuhan Yesus pernah berkata di dalam Matius 6 ayat 33, kita akan buka Matius 6 ayat 33, dikatakan demikian. Tetapi carilah dahulu kerajaan Bapa dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi semua yang membuat orang kecewa karena hilang, membuat orang takut karena tidak ada, membuat orang menjadi kepahitan karena semua yang dikerjakan itu sepertinya gagal dan sia-sia. Tuhan katakan itu adalah tambahan buat kita yang telah menerima kehidupan Kristus. Itu adalah tambahan. Bagi Tuhan yang utama adalah kerajaan dan kebenarannya. Nah itu sebabnya sekarang kita mau menemukan kembali hidup kita di dalam Kristus. Supaya pertama kita tidak khawatir, tidak takut, tidak kecewa. Sepanjang kita masih beriman kepada Yesus Kristus, kita bukan orang-orang yang kalah. Sepanjang kita masih percaya kepada Yesus Kristus bahwa Dia adalah anak Bapa yang menang atas maut, kita adalah orang-orang yang punya pengharapan. Ini belum selesai dan kita harus yakini itu. Itu sebabnya kita harus persiapkan diri kita untuk melakukan segala sesuatu dengan rest, dengan percaya, walaupun dalam keadaan sekarang sebagai kehidupan kita di dalam karir, di dalam talenta, di dalam bisnis, dalam usaha. Tetapi jiwa kita harus tahu bahwa semua yang kita kerjakan adalah tambahan yang Tuhan dapat tambahkan kepada kita dengan cuma-cuma. Itu sebabnya bukan hasil usaha kita akan menjadikan berhasil. Banyak orang menjadi kecewa karena apa yang dia usahakan gagal. Tapi apa yang kita percaya yang bisa menjadikan kita berhasil. Itu sebabnya dikatakan betapa hebat kuasanya. Maka yang pertama tadi dikatakan di dalam Efesus, aku berdoa supaya mata hatimu terang. Supaya mata hatimu bisa ngerti, bisa lihat, melihat dengan pengertian. Yang pertama di dalam Roma 1 ayat 16-17. Demikian firman-Nya, Roma 1 ayat 16-17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Bapa yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Bapa yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Yang pertama, kita harus benar-benar percaya dan mengimani bahwa kekuatannya Bapa adalah Injil, kabar baik Yesus Kristus yang telah menang atas maut. Kalau kamu pernah dengar Tuhan Yesus angkat roti, mengucap syukur, pecahkan, hanya 5 roti kasih makan 5.000 orang, sampai 2 kali dia lakukan itu. Hari ini imani. Seberapapun yang ada padamu Tuhan sanggup mencukupkannya bagimu, bahkan memberkatimu berlimpah-limpah. Itu sebabnya Tuhan katakan yang pertama Injil, kabar baik itu adalah keselamatan. Kata dasar keselamatan, zozo, menyangkut semuanya. Kesehatan, kebahagiaan, damai sejahtera. Sehingga kita boleh uji sendiri, cek sendiri kehidupan kita. Apakah kita masih percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan? Apabila kamu dan saya adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, bersukacitalah. Karena ada kekayaan yang sesungguhnya bagi kamu. Damai sejahtera. Ada pengampunan. Ada sukacita, ada pengharapan. Dan saya percaya inilah harinya kita harus bersyukur. Karena telah terbukti sepanjang 2020 ini. Bukan dengan pemikiran kita. Tapi hidup kita telah terpelihara dengan luar biasa oleh kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya rasa kita boleh tepuk tangan untuk Tuhan Yesus untuk hal itu. Haleluya. Karena saya percaya bukan saya saja, tapi kita semua yang memahami dan percaya dan menghidupi kasih karunia Kristus ini, kita pasti terpelihara dengan caranya yang ajaib. Bahkan saya mendapat kesaksian dari seorang anak muda yang mengatakan bahwa sebelum pandemi, ia bahkan gajinya tuh sampai nggak digaji berbulan-bulan sama kantornya yang sekarang.
Tapi begitu masuk pandemi justru dia bisa naik gaji, gajinya nggak pernah telat, bahkan diberkati dengan luar biasa. Di dalam perusahaan yang sama, saya katakan perusahaan itu diberkati karena kamu beriman. Supaya kita percaya, bagi Tuhan, kehidupanmu dan kehidupanku itu adalah sentralnya. Bagi kita, kehidupan Yesus adalah sentral kehidupan kita. Kita harus percaya, memasuki Natal ini, karena Injil, kita akan hidup dan sangat diberkati. Katakan amin untuk hal itu. Nah yang kedua, mari kita lihat di dalam Filipi pasal 4, ayatnya yang ke-19. Filipi pasal 4 ayat yang ke-19. Demikian firman-Nya. Bapakku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Bapakku akan memenuhi segala. Katakan bersama saya, segala. Katakan dengan penuh semangat, segala. Bukan kebutuhan lo, keperluan. Apa yang kau perlu? Perlu bolpen, perlu buku, perlu mobil, perlu sarana. Di dalam kemuliaannya. Dan kemuliaan Bapa yang terbesar adalah Yesus anaknya digantung di atas kayu salib. Sehingga segala dosa kita diampuni oleh Bapa. Bukan karena Bapa berbelas kasih kepada kita, kasihan melihat kita miskin, bangkrut, susah, tidak. Tapi Bapa berbelas kasih kepada kita dengan mengorbankan Yesus. Dan karena darah Yesus, Bapa sekarang harus memberkati kita. Karena darah Yesus yang kudus sekarang menguduskan kita. Dan telah menguduskan kita satu kali untuk selama-lamanya. Oleh persembahan tubuh Yesus Kristus di atas kayu salib. Supaya kita memahami di dalam konteks kehidupan kita mengapa kemudian Tuhan mau kita belajar berdoa. Mintalah. Ya kalau berbicara kepada orang yang sesama tidak ada bicara tentang kuasa, ya gampang aja. Tetapi kalau berbicara tentang kuasa, seseorang yang mempunyai kuasa dengan orang lain yang mempunyai kuasa, walaupun dia tahu orang itu susah, dia tidak akan tolong sebelum orang yang membutuhkan minta. Karena di dalamnya ada pengakuan. Saya doakan kamu diberkati luar biasa. 2021 akan menjadi tahun berkat yang luar biasa. Kamu akan bisa memahami di dalam jabatanmu, walaupun kamu melihat sesuatu yang susah, kamu tidak akan langsung menolong kalau orang itu tidak minta. Kalaupun kamu mau menolong, kamu akan bilang sama orang lain, bilang itu sama dia, gue bisa tolong dia. Tapi sebelum orang itu datang minta, kamu tidak akan bisa tolong. Karena itu bicara tentang otoritas, tentang kekuasaan dan pengakuan. Itu sebabnya penting kata memenuhi dan kemuliaan didampingkan. Bapa memenuhi segala keperluannya dengan kemuliaannya. Karena ketika Bapa memenuhi, dia dimuliakan. Bapa tidak dimuliakan dengan iseng-iseng. Bapa dimuliakan dengan fokus, dengan kesadaran. Itu sebabnya di dalam segala permintaan, semakin susah permintaannya, semakin keren kemuliaan yang akan Bapa terima. Dengan bahasa lain, justru di masa orang, manusia, kekuatan apapun tidak dapat memelihara kehidupan kita. Pada saat itu justru Bapa akan memberkati kita. Katakan amin untuk itu sebagai bukti bahwa dia mulia dan mengasihi kita. Itu sebabnya kita harus memahami kenapa Yesus harus tumpahkan darahnya. Supaya kita hari ini percaya. Ketika kita berdoa kepada kita berdoa karena kasih. Di dalam 1 Yohanes pada pasal yang ke-5 ayat 14 kita akan baca sampai dengan ayat yang ke-15. 1 Yohanes pada pasal ke-5 ayat 14 sampai 15 dikatakan demikian. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan jikalau kita tahu bahwa ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Kita telah memperoleh segala sesuatu. Makanya dikatakan keberanian percaya untuk minta. Makanya yang harus iblis buat adalah ketakutan. Kenapa terorisme itu menakutkan? Karena memang terorisme menebar ketakutan. Kehendak Bapa dengan sadar, dikatakan tadi aku berdoa supaya kamu
menerima hikmat dan pengertian, menerima pewahyuan supaya mata hatimu terang, bisa melihat janji yang Bapa berikan, panggilan yang Bapa berikan, betapa besar dan kuasa dan hebatnya, yaitu bagian kita sebagai orang-orang kudus. Itu doanya Paulus tadi. Kenapa? Karena Tuhan mengatakan bahwa Dia telah memberikan kepada Yesus kuasa yang apa? Kuasa itu yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, sehingga kuasa itu lebih tinggi dari penguasa yang sekarang sedang berkuasa dan penguasa yang akan datang. Bayangkan kalau kita semua akan hidup sampai di 1 tahun tertentu. Jadi di 1 tahun tertentu nanti kita udah nggak ada misalnya gitu ya. Nah di 1 tahun tertentu yang kita sudah tidak ada ini akan memasuki satu era baru. Nah Tuhan Yesus dikatakan kuasanya adalah kuasa yang berkuasa di era baru itu, di masa baru itu. Dengan bahasa lain bahwa kuasa yang akan datang itu sekarang sudah masuk ke masa sekarang. Dengan kata lain bahwa kuasa yang hidup nanti sekarang masuk. Jadi kalau masa hidup kita ada suatu kurungan, karena kita terbatas misalnya dari umur 0 sampai umur 80 gitu ya. Ada kuasa dari masa depan yang sekarang masuk, memberkati kita. Itu sebabnya adakah kamu dan saya percaya ketika kamu berdoa bahwa apa yang kamu doakan itu Dia pasti berikan kepadamu dan telah diberikan kepadamu karena Kristus. Karena tanpa pemahaman ini kita hanya sekadar berdoa dan tidak ada punya kepastian. Dengan bahasa lain kita nggak akan pernah bersyukur. Saya berdoa biarlah hari ini memasuki bulan Desember 2020 ini, kita bersama keluarga kita berani berdoa hal-hal yang luar biasa bagi keluargamu. Karena Tuhan akan menjawab doamu. Itu sebabnya di dalam 1 Yohanes 5, tadi kan kita baca ayat 14-15. Di dalam ayat 4 dan 5-nya ditulis demikian. 1 Yohanes 5 ayat 4 dan 5. Mari kita baca. Sebab semua yang lahir dari Bapa mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Bapa. Itu sebabnya beberapa orang bertanya, Pak, jadi bagaimana nih kita bisa menghadapi masa ini? Kadang-kadang jadi susah juga mengerjakannya. Karena kalau ditanya, apa yang Bapak kerjakan? Ya sebenarnya nggak ada yang saya kerjakan. Saya hanya percaya kepada kasih karunia Kristus. Dan kalau dipaksa terus, iya tapi apa yang Bapak kerjakan? Ya nggak ada yang dikerjakan. Kalau berdoa, saya berdoa dengan grace prayer, menerima tubuh darah Yesus, menaruh minyak di tempat-tempat atau di bagian tubuh yang lemah atau di bagian tempat-tempat yang saya rasa saya perlu diberkati di situ. Bahkan beberapa jemaat yang menyaksikan menerima berkat yang luar biasa di masa pandemi ketika mereka minta didoakan, saya hanya katakan bawa minyak, pergi ke tempat di mana kamu harus memperoleh berkat itu dan katakan di tempat itu aku akan diberkati. Tapi itu sebenarnya bukan pekerjaan karena kita mengerjakan, tapi kita melakukan apa yang kita imani. Tuhan yang mengerjakannya, menjadikannya berhasil. Itu sebabnya dikatakan siapa yang menang atas dunia ini? Yang menang atas dunia ini yang percaya Yesus adalah anak Bapa yang Maha Kudus. Setiap kamu yang percaya kebenaran ini, biarlah hari ini penyakitmu disembuhkan. Lukamu dipulihkan dan ada kekuatan yang bekerja menghampirimu, menjawab doamu dan memberikan kepadamu apa yang kau perlu. Itu sebabnya Yohanes yang sama di dalam teks 1 Yohanes 5 ayat 14 yang dikatakan kita mempunyai keberanian percaya. Saya berdoa hari ini Roh Kudus memberikan keberanian bagimu untuk percaya bahwa penutup tahun 2020 ini Tuhan akan memberkatimu dengan luar biasa. Bahkan di dalam segala kelimpahannya, di dalam segala kemuliaan dan kemurahannya, Dia akan memberkatimu. Dan biarlah semua doamu Tuhan genapi. Supaya memasuki bulan Natal di 2020 ini ada sukacita, ada pengharapan. Kalau kita membaca di dalam Roma pasal 5 ayat yang pertama, kita lihat sebentar Roma pasal 5 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Bapa oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat yang kedua, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini.
Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Ayat Bapa. yang ketiga. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ayat yang keempat bersama-sama. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ayat yang kelima bersama-sama. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Bapa telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ayo kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Itu sebabnya dikatakan bahwa Roh Kudus, apa yang ada dalam kita, Roh Kudus itu sebagai bukti. Walaupun kita sekarang sengsara, nih lagi sengsara, sedang susah, kita bisa bertekun dalam pengharapan. Ya, saya berdoa kekuatan Bapa benar-benar mengurapi kita semua, karena sebagian orang mungkin mendengar kabar baik ini menjadi apatis. Ya nggak bisa disalahkan, tapi saya berdoa, makanya Paulus bilang aku berdoa mata hatimu terang. Di dalam bagian yang penutup, di dalam 2 Korintus pada pasal 4 ayat 6, dikatakan demikian, 2 Korintus 4 ayat 6, 2 ya. Sebab Bapa yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Dari dalam apa? Gelap, dari dalam gelap akan terbit terang, terus? Ia juga membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Bapa yang nampak pada wajah Kristus. Ayat yang ke-13, 2 Korintus 4 ayat 13 bersama-sama, 2 ayat. Namun. Terus? Karena kami memiliki roh iman yang sama. Ya. Seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Katakan amin untuk hal itu. Dikatakan dari dalam gelap terbitlah terang. Baru dikatakan kami percaya dan kami berkata-kata. Percayakah kamu? Kalau ada temannya, saudaranya di sebelahnya, katakan, percaya nggak kamu? Kalau kamu percaya, hari ini jangan kecewa lagi. Dari dalam kekecewaan kamu katakan, aku akan diberkati. Aku akan dipulihkan. Dalam keadaan sakitmu katakan, aku akan sehat sembuh. 2021 akan menjadi tahun berkat yang luar biasa dan aku akan menerima berkat yang luar biasa. Dalam keadaan susah, sengsara, PHK, nggak ada apapun, katakan, aku punya pengharapan dan pengharapanku tidak sia-sia. Karena di dalam Kristus kemuliaannya akan memberkati aku. Selamat memasuki bulan Natal. Biarlah kita saling mengasihi, saling mengampuni. Biarlah kita berdamai seorang dengan yang lain. Biarlah kita benar-benar percaya bahwa kebenaran dan kekayaan kerajaan Bapa, kasih-Nya, itu adalah kekayaan kita yang sesungguhnya. Yang lainnya akan ditambahkan kepada kita. Itu sebabnya sebagai orang benar, kita hidup karena iman, karena percaya. Tuhan telah memberi tubuhnya, darahnya. Kalau kamu lihat sekarang, semua orang sekarang jadi jualan makanan. Semua orang jualan makanan. Semua orang. Semua orang bikin kafe, bikin restoran, jualan makanan. Mau online, offline. Cuman satu yang gak jualan makanan, Tuhan. Dia beri dengan gratis. Tubuhku adalah benar-benar makanan. Darahku adalah benar-benar minuman. Tapi siapa yang percaya hal itu? Berbahagialah kalau kamu percaya. Karena kamu menerima kebenaran dan kerajaan dan kuasanya. Dan biarlah mulai hari ini ucapkan perkataan-perkataan yang luar biasa. Walaupun kehidupanmu sekarang tidak dalam keadaan kehidupan yang bisa bersyukur. Karena keadaannya memang sedang susah, sedang mengalami banyak masalah. Atau stres, atau depresi, atau tubuhmu mengalami simptom. Ada migrain, ada pusing, ada gatal-gatal, ada lemah, ada keringat dingin, susah tidur. Tetap katakan dengan keberanian percaya. Bahwa dengan kemuliaanmu Bapa, Engkau akan mencukupkan segala keperluanku. Dan biarlah hari ini menjadi hari sukacita untuk kita semua atau kamu sekeluarga, kita sekeluarga memasuki bulan Natal. Bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia membawa terang.
Dan Dia memanggil kita untuk hidup di dalam terang itu. Dan biarlah kita semua diberkati. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Taruh tanganmu di dada dan biarlah yang sakit semua disembuhkan. Biarlah engkau merasakan kasih itu. Biarlah engkau merasakan kekayaan yang sesungguhnya, kerajaan dan kebenarannya. Biarlah engkau menyatakan di dalam keadaanmu sekarang satu keberanian percaya bahwa segala sesuatu keperluanmu akan dicukupkan dalam segala kelimpahan. Bahwa kemurahan dan kemuliaannya akan memberkatimu. Bahwa dari dalam gelap akan terbit terang Tuhan. Bahwa Dia akan memberkatimu, menyembuhkanmu, menyiapkan bagimu berkat yang lebih dari apa yang dapat kau kerjakan. Dan biarlah mata hatimu menjadi terang untuk melihat kasih karunia Bapa yang melimpah-limpah atasmu. Aku serahkan mereka semua ya Bapa di dalam kasih karuniamu yang tanpa batas, tanpa syarat. Apapun keadaan hidup kami, kami tetap percaya Engkau sanggup memberkati kami, memulihkan kami. Sampai kami memperoleh seluruhnya ketika Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Kami semua mulai hari ini bebas dari segala ketakutan untuk menyambut Natal 2020 dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Roh Kudus, genapi semuanya sempurna dan segera. Haleluya. Dengan sukacita bersama-sama katakan amin. Haleluya, boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus saudaraku. Puji Tuhan, kita semua sangat-sangat diberkati melalui kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Dan biarlah setiap kita benar-benar bebas dari ketakutan untuk menyambut hari Natal. Dan doa saya, segala yang saudara perlukan, Bapa memenuhinya, bahkan berkelimpahan bagi setiap saudara, sempurna dan segera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini sebagai ucapan syukur kita, sebelum kita menerima tubuh dan darah Yesus, kita akan memberi persembahan dengan sukacita. Selamat memberi persembahan saudaraku, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan.
Kita akan menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus, dan biarlah dengan iman apa yang telah kita dengar, kita terima dan benar-benar menjadi bagian hidup kita. Memasuki Natal 2020 ini, kita semua bebas dari segala ketakutan dan percaya bahwa kekuatan Bapa memelihara hidup kita. Bahwa di dalam kemurahan dan kemuliaannya segala keperluan kita dicukupkan. Bahkan dengan keberanian percaya kita mau berdoa dan minta kepada Bapa. Karena kita tahu segala dosa sudah ditanggung. Kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Dan kita akan menerima semua jawaban doa kita. Mari kita angkat roti saja, kita bersyukur. Tuhan Yesus yang Maha Kudus, yang telah digantung, ditombak, ditikam, tubuhnya dipersembahkan di atas kayu salib, agar kita semua menjadi kudus satu kali untuk selama-lamanya. Darahnya yang suci kudus tercurah, sehingga kita sekarang memperoleh pengampunan dosa. Kita dibenarkan, kita disucikan, menerima kemuliaan. Kita imani oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus, segala penyakit kita sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah Natal 2020 yang akan kita sambut bersama keluarga kita semua sehat sempurna, tidak ada sakit penyakit apapun. Bahkan tidak satu pun dari kita tertular virus, kuman, dan sakit penyakit di akhir zaman ini. Kita bersyukur kita hidup di dalam anugerah kuasa Roh Kudus yang memberkati kita. Kita bebas dari segala kutuk. Dan oleh kuasa Roh Kudus kita hidup bagi kemuliaan Bapa di dalam kekudusan dan kebenaran. Kita percaya di atas kayu salib Tuhan Yesus berkata tetelestai. Ya Bapa, kami percaya semua sudah selesai. Dan inilah kehendak-Mu kami hidup dan memilikinya di dalam segala kelimpahan. Menerima pendamaian dan jaminan keselamatan yang kekal. Ya Bapa, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita terima dengan sukacita. Kita terima kesembuhan, kita terima kekudusan dan kebenarannya, kita terima anugerahnya yang besar di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan ini. Kita menerima kegenapan doa Bapa kami. Tuhan Yesus yang mengatakan ketika Dia mengajar berdoa, berikanlah kami makanan dan pengampunan bagi kami pada hari ini. Dan inilah makanan dan pengampunan, yaitu tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama Bapa kami bersyukur. Oleh darah Tuhan Yesus Kristus kami telah menerima pengampunan dosa. Segala dosa kami telah diampuni. Kami telah menerima pendamaian dan jaminan keselamatan yang kekal. Di dalam darah Tuhan Yesus Kristus kami memperoleh perlindungan yang sempurna. Bahkan menerima perjanjian yang baru dan yang kekal. Menerima kasih karunia dan anugerah kebenaran yang berlimpah-limpah. Untuk kami semua hidup dan berkuasa oleh Yesus Kristus. Tuhan Yesus, Engkaulah kekudusan kami. Tuhan Yesus, Engkaulah kebenaran kami. Di dalam-Mu tidak ada lagi penghukuman, tidak ada lagi penghakiman, tidak ada lagi pendakwaan. Kami semua menjadi satu tubuh Kristus yang esa. Mempelai Tuhan yang suci, yang kudus, yang tidak bercacat celah. Kami bersyukur kami sekarang hidup di bumi seperti Engkau di surga. Bahkan menerima kemuliaan akan menyambut Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Kami semua akan pesta perkawinan anak domba. Memerintah kerajaan 1000 tahun dan hidup kekal sampai selama-lamanya. Ya Bapa, terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu, makanan dan pengampunan yang kami terima pada hari ini. Biarlah menyambut Natal 2020 ini, memasuki bulan Desember 2020 ini, semua penyakit kami disembuhkan dan kami diberkati di dalam segala kelimpahan. Damai, sejahtera, kasih, dan berkat yang penuh anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus.
Ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita terima dengan iman. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat minyak zaitun di tangan kita apabila saudara memilikinya. Kita bersyukur Roh Kudus berdiam di dalam kita, memenuhi kita, mengurapi kita. Kita menjadi bait sucinya, menjadi rumah doanya, menjadi tubuh Kristus. Kita percaya kita adalah kebenaran Bapa di dalam Kristus. Dan minyak ini dikuduskan dimanapun minyak ini dicurahkan atau mengurapi atau dikenakan di tubuh kita atau dimanapun dengan iman, ada mujizat Tuhan, ada kemuliaan Tuhan, ada berkat Tuhan, ada perlindungan, ada proteksi, bahkan ada kasih karunia yang berlimpah-limpah semua bagi kemuliaan Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan kita bersyukur, kita terima minyak ini sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita adalah rumah doa bagi segala bangsa. Amin. Shalom semuanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus yang telah mengikuti fellowship dari Grace of Christ Community Church, saya percaya kita semua sangat-sangat diberkati. Amin. Tanpa terasa kita masuk sebentar lagi bulan Desember dan sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Tapi kita merasakan dan melihat terbukti kasih Bapa, kasih setianya tetap memelihara kita di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, mari dukung saudara pelayanan ini supaya kabar baik yang kami sampaikan dari tempat ini bisa menjadi berkat buat sebanyak-banyaknya orang. Bahkan orang-orang yang mendengar kabar baik dari tempat ini, mereka menerima kasih karunia, mereka akan menerima keselamatan. Amin. Itu kerinduan kita semua. Dan saya percaya Roh Kudus sanggup melimpahkan roh kemurahan hati kepada setiap saudara untuk memberkati pelayanan ini. Dan kita akan pakai seluruh persembahan yang saudara beri dengan iman untuk memberkati banyak orang. Dan setiap pemberian saudara, firman Tuhan berkata, akan diperhitungkan menjadi kebenaran di hadapan Bapa. Puji Tuhan, dan di dalam kebenaran, semua kebutuhan, semua keperluan, semua penyakit, semua apa yang kita perlu Tuhan telah sediakan berlimpah-limpah. Puji Tuhan. Nah, di layar saudara kami sediakan nomor rekening Bank BCA 8700133177. Saudara boleh transfer sekarang sebagai persembahan online. Dan juga Bank BCA 8700105777 sebagai persembahan persepuluhan. Tuhan Yesus memberkati seluruh kehidupan saudara hari ini sampai selama-lamanya. Dan ada barcode, ada yaitu QR yang saudara boleh scan juga. Puji Tuhan. Nah, sambil saudara transfer persembahan saudara, saya juga mengajak saudara, jemaat GCC pada khususnya, dan siapapun yang mau berdoa bersama-sama, yaitu jam 9 malam. Kita akan berdoa untuk bangsa dan negara kita, untuk pelayanan, untuk gereja, dan juga untuk keluargamu, untuk semua kebutuhan-kebutuhan kita. Dan semua yang kita doakan, pasti Tuhan genapi. Dan kami GCC punya program ini setiap malam jam 9. Dan ada nomor-nomor telepon para pastor yang saudara boleh hubungi melalui telepon atau WA. Boleh hubungi apabila saudara butuh dukungan doa. Kita akan berdoa bersama-sama. Dan kita percaya doa orang benar sangat besar kuasanya. Puji Tuhan. Dan untuk memperluas jangkauan kita mendukung dalam rangka mendukung pelayanan GCC secara online. Setiap kali saudara buka link YouTube GCC, kami mohon dukungan saudara. Jangan lupa tekan tombol like-nya dan subscribe-nya.
dan juga kolom komen. Kolom komen itu saudara boleh isi dengan kesaksian saudara, di mana saudara menerima berkat dari pelayanan ini. Dan itu akan menjadi berkat buat banyak orang. Puji Tuhan, dan sebelum kita terima doa berkat, saya ajak saudara untuk mengucap syukur bersama-sama. Mari siapkan hatimu dan pikiranmu. Bapa, kami bersyukur oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kami telah menerima perjanjian yang baru dan yang kekal, di mana kami menerima keselamatan tanpa syarat. Terima kasih Bapak untuk fellowship hari ini, dan setiap kami yang mengikuti, mendengar maupun telah menyaksikan, saya percaya Bapak yang memberkati kami semua. Dan kami telah menerima pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus yang Kau utus. Hubungan kami dengan Bapa dalam rumah tangga dan juga dengan sesama, dengan siapapun telah dipulihkan menjadi sempurna. Bapa, kami bersyukur kami telah menjadi anak-anak-Mu yang Kau kasihi. Kami telah menjadi pewaris kerajaan-Mu. Kami telah menjadi murid-murid Tuhan Yesus Kristus, menjadi sahabat-sahabat-Mu, mempelai kudus-Mu. Bapa, terima kasih kami telah tinggal di dalam-Mu, dan firman-Mu telah tinggal di dalam kami, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan kami pasti berbuah banyak. Kami telah menerima semua yang kami kehendaki di dalam kebenaran-Mu. Kami telah menjadi bait suci-Mu, menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Kami telah menjadi terang dalam kebenaran dan kasih, untuk menjadi saksi-Mu dan hidup memuliakan Bapa sampai selama-lamanya. Ya Bapa, segala pujian dan hormat serta kemuliaan hanyalah bagi-Mu, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Yang di rumah bersama-sama katakan amin. Terimalah berkat, rahmat, anugerah, kasih karunia Bapa melimpah-limpah atas kita sekarang. Bahkan bersama keluarga besar kita semua bukan hanya sudah diselamatkan, tapi terpelihara sempurna tubuh, jiwa, dan roh kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Memasuki bulan Natal ini, Desember 2020, kita percaya yang sakit semua disembuhkan, yang luka dipulihkan, dan kita semua diberkati. Dan kita semua akan diangkat di dalam kemuliaannya. Pesta perkawinan anak domba, memerintah di dalam kerajaan 1000 tahun, dan hidup kekal sampai selama-lamanya. Maranatha, bersama-sama datanglah Tuhan Yesus Kristus, kami menantikan-Mu. Haleluya. Dengan iman bersama-sama katakan amin. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan